untuk memotivasi kepada para penonton nih, guru-guru se-Indonesia, kiat-kiat atau motivasi apa agar mereka juga ikut gabung dalam program Guru Penggerak? Kalau menurut saya kiat-kiatnya itu adalah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan sesungguhnya kita bermanfaat bagi orang lain dalam kebaikan. Itu yang menjadi motivasi dalam diri saya ketika mengikuti berbagai kegiatan. Insya Allah semuanya kalau sudah ikhlas, itu aman, nyaman, gak ada beban. Itu sih menurut saya, Bu. Ya, jadi ingat ya, semoga semuanya bisa menjadi mengikuti program Guru Penggerak agar guru Indonesia lebih inovatif, kreatif lagi. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pendampingan individu yang kelima di UPTD SD Negeri Keranggan. Siap ya sih? Siap. Guru Penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay! Gerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Esi, sehat? Alhamdulillah, tetap ya. Sehat, semangat sampai hari ini, Bu. Untuk pendampingan individu kelima ini, temanya yaitu tentang rancangan program yang berpihak pada murid. Di mana fokus pendampingan ini yaitu yang pertama refleksi penerapan aksi nyata di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Yang kedua, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid yang Ibu sudah lakukan yang ada di modul 3.3 ya. Dan yang ketiga, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah ya Bu ya? Sudah diimplementasikan dan pada saat itu di Lokakarya 2 untuk berbagi ke rekan sejawat. Yang keempat, penilaian praktik coaching, yaitu tindak lanjut pada saat PI 4 di mana Ibu sudah berbagi praktik baik dengan rekan sejawat ya Bu ya? Iya. Baik Bu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir nih Bu? Sesuai dengan modul yang saya pelajari ya Bu, di 3.1 itu kan tentang nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya, di mana di antara kita sebagai pemimpin itu ada di antara pilihan dilema etika dan bujukan moral. Sebenarnya pengambilan keputusan yang dua-duanya kita harus sebagai seorang pemimpin itu benar-benar tidak salah kaprah dalam mengambil suatu keputusan, di mana ada langkah-langkahnya kita ketika kita mengambil suatu keputusan, yaitu dengan 4 paradigma, 9 pengambilan keputusan, dan 3 etika itu. Kalau kita sudah menjalankan itu, insya Allah keputusan yang kita ambil akan tepat dan serta bertanggung jawab. Itu ketika di modul 3.1. Misalnya saja memang banyak kasus-kasus ya, mungkin tidak kepala sekolah saja, saya juga sebagai guru ketika ada kasus di anak ataupun di rekan yang lainnya, bagaimana mengambil keputusan itu dengan tepat. Nah, dengan langkah-langkah yang tadi bisa kita ambil sebagai metode atau langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan. Nah, di 3.2 kita belajar tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya manusia. Ketika menjadi seorang pemimpin atau kita memimpin rekan sejawat, dalam hal ini adalah guru ya, kita mungkin akan berbasis kepada kelebihan kita atau aset yang kita punya. Mengapa? Karena dengan kelebihan yang sekolah miliki itu akan menemukan solusi-solusi sendiri dibanding kita berdasarkan defisit aset. Kalau kita berdasarkan kekurangan, mungkin kita akan selalu bertanya, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Jadi
solusi yang tepat itu tidak ketemu menurut saya. Tetapi kalau sudah kita berbasis aset, apa yang kita miliki, manusia itu memiliki aset apa, di sekolah kita itu kelebihannya apa, itu yang bisa kita kembangkan di area-area itu, sehingga ada keputusan yang kita ambil itu sudah lebih tepat karena adanya pengembangan dan aset yang kita miliki. Sedangkan di modul 3.3 itu bagaimana kita membuat kegiatan yang berpihak pada murid. Misalnya kalau kemarin memang sudah ada beberapa kegiatan yang berpihak pada murid, karena saya concernnya Bu di UKS gitu ya, dari PHBS saja ini sudah menurut saya sudah berpihak pada murid, di mana ada voice, ada choice, dan ada ownership. Choice itu adalah pilihannya murid untuk menemukan sendiri temanya, kegiatannya. Suara dari voice itu bagaimana peserta didik menyuarakan aspirasinya, berkampanye, itu termasuk juga dalam choice-nya. Peserta didik juga ownership, bagaimana dia bertanggung jawab terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan ya, dan bagaimana rasa memiliki terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Itu yang saya pelajari ketika di modul 3, dan pada saat ini sedang proses untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kami. Memang karena kebetulan sekolah kami juga banyak diikutkan oleh pemerintah, dinas kesehatan di lomba-lomba sekolah sehat lainnya gitu Bu. Itu beberapa bulan terakhir ini. Baik, mengenai pendampingan individu yang keempat ya Bu ya, yang bulan kemarin itu. Betul ya Ibu. Bagaimana rencana tindak lanjutnya? Apakah Ibu sudah melaksanakan kepada rekan sejawat, mendampingi rekan sejawat dalam penyusunan RPP, adanya diferensiasi, budaya positif, KSE dan KSE itu? Ya, berdasarkan yang kemarin coaching ya Bu ya, alhamdulillah saya sudah berbagi praktik baik secara individual. Memang dengan Pak Yusuf saya sudah melakukan praktik baik dari pra dan observasinya, dan hari ini dengan Ibu pasca observasi dari situ sudah membagikan praktik baik, bahkan dengan rekan sejawat lainnya di komunitas belajar kami sudah saya sendiri membagikan praktik baik. Jadi ada jadwal-jadwal juga sih untuk berbagi praktik baik di coaching ini. Baik, hal-hal yang dianggap sebagai capaian belajar selama 1 bulan terakhir itu apa? Capaiannya ketika saya mengambil keputusan di kelas ya Bu, misalnya ada anak yang kemarin itu tidak masuk gitu ya, tidak masuk, tapi sebenarnya nilainya memang baik kan, maka sebenarnya diambil apakah saya itu ngambil keputusan ini anak seharusnya dihukum atau bagaimana. Itu yang saya rasakan dalam beberapa bulan ini, dilema etika menurut saya ya. Pengambilan keputusan, sebenarnya anak ini kalau dihukum akan bagaimana, tapi kalau dibiarkan juga nanti akan jadi suatu kebiasaan. Itu dilema etika buat saya. Pada saat itu ya mungkin saya sesuai dengan rancangan metode kemarin, pada akhirnya sih dan terkait juga dengan ini Bu, restitusi, segitiga restitusi, dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, maka anak itu ya saya panggil keyakinan kelasnya bagaimana, jadi sesuai dengan konsekuensi membuat kegiatan di rumah dengan memberikan pekerjaan rumah yang akan nanti diserahkan oleh saya gitu. Jadi proses yang menurut saya cukup mendidik untuk anak-anak supaya tidak terulang kembali. Itu di proses pengambilan keputusan. Nah, di yang sedang berjalan itu kegiatan yang saya buat itu nanti di situ menyimak. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan walaupun sedang berjalan gitu ya, tapi sudah ada pelaksanaan. Dari program PHBS itu saya tambahin dengan menyimak, artinya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan sehat. Itu program saya selanjutnya. Jadi sedang dalam proses Bu. Artinya Bu Esi sudah melaksanakan tugas-tugas sebagai guru penggerak
di sekolah ya, Ya, Besi ya. betul, Ibu. Ya, sesuai dengan dari modul 1 filosofi KHD, Oh, iya. modul 2 dan sekarang modul 3 ya Bu ya. Betul, Ya. Ibu. Terima kasih banyak nih Bu Esi. Dengan Bu Esi mengikuti guru penggerak, jadi mulai banyak wawasan, bertambahnya wawasan, pengalaman ya. Betul, Ibu. Dan langsung sebenarnya Bu Esi udah banyak terlibat di sekolah, tapi dengan pengalaman di program guru penggerak ini semakin bertambah ya Bu Esi ya. Iya, amin Ibu, semakin tambah pengetahuan. Iya. Jadi jangan lupa tetap berbagi praktik baik pada rekan sejawat ya, baik Siap. di sekolah maupun di dalam kelas. Dengan Waktu itu saya punya masalah nih Bu, karena saya megang anak kelas 6 ya, khususnya di akhir pembelajaran yang kemarin, di akhir semester, itu kan ada anak yang memang mau ikut tur gitu ya. Anaknya sih pintar, berbakat, kelebihan apa, saya punya kelebihan di bidang olahraga, tapi karena kita sudah rapat dengan komite, sudah rapat dengan orang tua, akan mengadakan study tour gitu ya. Namanya anak kelas 6, perpisahan itu sepertinya hal yang mereka inginkan, tanda kutip wajib gitu ya Bu, tapi mereka tetap tidak inginkan karena sudah kesepakatan bersama. Memang ada di sini ada anak sih, masalahnya dengan biaya nih Bu, kan dilema etika ya pada saat itu. Ada anak yang kekurangan gitu ya, sehingga tidak mampu untuk membayar yang mungkin jumlahnya bagi dia adalah lumayan besar. Nah di situ kan sebagai guru kelas 6 juga saya dilema etika Bu, bagaimana anak ini ya, sebenarnya anak ini kan sebenarnya pinter, tapi orang tuanya nggak mampu, apakah dia harus ikut bayar atau enggak? Memang kenyataannya di lapangannya begitu Bu. Nah, semua kan, ini harus dibicarakan juga kan Bu oleh kepala sekolah, bagaimana pengambilan keputusan. Akhirnya saya berinisiatif ke kepala sekolah membicarakan hal ini, karena ini antara versi keadilan dan versus kasihan gitu ya Bu, dengan modul yang saya pelajari, maka berkolaborasilah saya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana menangani kasus ini. Akhirnya karena beliau juga guru penggerak gitu ya, saya juga sedang dalam proses belajar, maka beliau mengarahkan coba dilihat orang tuanya bagaimana. Memang orang tuanya tidak mampu, karena berdasarkan rasa belas kasihan dan jangka panjang dan jangka pendek untuk anaknya gitu ya, dari 9 keputusan tadi, maka diambil keputusan bahwa anak itu boleh mengikuti, dengan catatan, dengan investigasi terlima tadi, bahwa orang tuanya boleh mencicil atau dibayarkan pada saat selesai kegiatan dengan perjanjian, dengan tidak lupa supaya anak-anak yang lain yang enggak merasa iri gitu ya, maka kita harus ya kolaborasi dah Bu, bagaimana meyakinkan anak yang lain ini kalau memang si A ini merupakan anak yang tidak mampu, bisa diberikan keringanan ya, pada akhirnya dia boleh ikut dengan syarat yang seperti sudah disepakati. Itu sih yang menjadi pengalaman buat saya, karena kebetulan udah beberapa tahun ini saya memegang kelas 6. Apa saja sih yang melatar belakangi anak-anak itu, misalnya tidak ingin ikut banget, faktor ekonominya, sedangkan faktor ekonominya kurang. Ternyata memang anak itu punya prestasi banyak, mungkin bukan di akademik sih, di bola misalnya gitu ya, di prestasi bakatnya itu jadi pertimbangan buat kami. Terus juga ada misalnya kalau ada orang tua yang datang ke sekolah gitu ya, menanyakan, Bu, dia boleh nyicil, boleh ini, maka ya kita memberikan namanya pengarahan kepada orang tua yang lain. Dan itu ketika dengan orang tuanya langsung gitu ya,
kami kan menemukan bagaimana kita bertanggung jawab. Anaknya ingin sekali ikut, sedangkan orang tuanya sih sebenarnya nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi kan melihat masa depan anaknya, nanti psikologi anaknya yang kalau misalnya tiap tahun itu punya kenang-kenangan gitu Bu, punya kenang-kenangan dalam dirinya dia berakhir di STD ini dengan enak gitu, enjoy. Itu sih banyak yang ditemukannya seperti itu. Keputusannya adalah tadi sesuai dengan antara versus keadilan dan rasa kasihan, ya berarti rasa kasihan itu yang didahulukan karena tadi berdasarkan jangka panjang, jangka pendek, psikologi anak, rasa tanggung jawab, serta tidak adanya tindakan kriminal atau bujukan moral dari kasus yang seperti ini. Pernah sih Bu. Apakah dengan rekan sejawat ataupun dengan anak-anak di kelas? Pengambilan keputusan sebenarnya ketika saya harus menjadi ketua dalam tim beberapa kegiatan itu sih Bu, apakah sebenarnya saya harus mau atau tidak gitu ya, karena sekarang sedang ikut program guru penggerak, kita harus dengan ketuanya tim sekolah, ketuanya STBM, ketuanya SD ITK dan Adiwiyata. Pernah ambil keputusan itu harus berpikir dulu. Tapi kan tadi apa sih yang mendasari gitu. Jadi ya mau nggak mau dengan ikhlas, lillahi ta'ala saya jalin aja, baiklah gitu. Jadi saya mengambil keputusannya ya saya laksanakan gitu. Air mengalir ya. Air mengalir sangat mempengaruhi ya Bu ya. Kalau misalnya kelas 6 itu saya tahu membutuhkan banyak biaya, bukan hanya dia tentang kelulusannya di SD, tapi juga harus mendaftar ke SMP yang lain. Nah itu kan jadi pemikiran buat saya dalam mengambil keputusan. Jadi pada akhirnya memang ada solusi sih Bu. Kelas 6 itu kita arahkan untuk menabung. Jadi nanti di kegiatan akhir dia tidak perlu lagi terlalu membebani orang tuanya, maka dibuatlah suatu program tabungan anak kelas 6. Itu solusi yang bisa meminimalisir masalah-masalah di kelas 6 pada akhirnya. Sebenarnya sih kita bisa ngambil di P5 sih kalau menurut saya, misal di kewirausahaan. Saya biasanya berkolaborasi dengan Pak Yusuf, misalnya waktu kemarin itu menghasilkan produk jamu jahe kembang teleng. Itu sebenarnya kami sudah kelas 6 itu sudah memprogramkan itu, nanti sebotolnya itu di P5 itu kita bisa jual seharga mungkin 5.000 atau 10.000. Itu nanti jadi kas buat kelas kami. Atau memang ada kas khusus buat kelas 6 gitu. Jadi ada sih strategi-strategi meminimalisir keuangan yang kurang untuk di kelas kami, atau mungkin bisa berkoordinasi sih Bu, kolaborasi dengan wali murid. Sebelum adanya program kan memang sudah jauh-jauh hari gitu ya dipersiapkan, orang tua dikasih tahu bahwa kita ada program ini, program itu, bahwa nanti butuh biaya yang besar, maka orang tua harus mempersiapkan dari awal. Jadi seperti itu sih strateginya. Kan rekan sejawat ya, sebenarnya ngambil keputusan kalau kita jadi ketua itu kan agak susah ya Bu ya. Misalnya mau ngambil keputusan ini tugasnya apa, dia tugasnya apa gitu ya. Dengan mengkondisikan seperti itu menurut saya agak sulit sih. Bagaimana kita mengambil keputusan bahwa ini ada sesuai dengan porsinya mereka gitu. Karena menggerakkan orang itu tidak gampang gitu, menggerakkan orang-orang, apalagi dengan program-program yang ada yang kita tuh dituntut dari dinas kesehatan, dari dinas pendidikan bahwa sekolah kita harus seperti ini. Yang pasti itu menggerakkan orang itu memang susah. Jadi harus dari diri sendiri gitu ya, harus inisiatif, dan sepertinya memang kita harus punya, kalau orang bilang tuh punya marwah gitu ya. Bagaimana bisa menggerakkan orang itu yang bagi saya sulit sih. Walaupun teman-teman saya sejauh ini ya mungkin oke lah gitu ya, tapi memang menggerakkan itu perlu. Itu yang merasa saya sulit bagi saya. Pada intinya sebenarnya Bu Esi itu sudah
melakukan ya pengambilan keputusan itu sesuai dengan prinsip-prinsip langkah-langkah yang ada di modul ya, tanpa disadari. Iya betul Bu. Karena Bu Esi sekarang sedang menjalani program guru penggerak, ternyata selama ini saya mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah prinsip tersebut. Ya itu memang perlu banget Bu dikembangkan dulu, yang tadinya nggak tahu gitu ya kalau ngambil keputusan itu sebenarnya mungkin asal-asalan atau enggak gitu ya. Sekarang setelah mempelajari modul ini jadi tahu bahwa langkah-langkah pengambilan keputusan ternyata seperti ini. Harus ada rasa yang dipertanggungjawabkan serta rasa-rasa bagaimana kalau kita jadi seperti dia gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan ini memang menurut saya harus punya keahlian khusus sih. Yang paling susahnya itu tadi bagaimana kita menggerakkan orang. Sudah sih Bu, saya mencanangkan program yang temanya itu tema judulnya itu menyimak. Artinya menciptakan sekolah yang aman dan sehat. Kenapa? Karena terkait dengan PHBS di sekolah kami, juga terkait dengan sekolah sehat dan adiwiyata yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami ini karena asetnya itu ya Bu ya, asetnya adalah sekolah sehat, maka itu yang menjadi kegiatan yang dikembangkan oleh saya ketika saya mempelajari modul di 3.3 ini. Baik, berarti pada saat Ibu sudah membuat program tersebut sudah dengan konfirmasi dengan kepala sekolah ya Bu ya, dan rekan sejawat ya. Keterkaitan dengan murid berdasarkan yang tiga itu ya Bu ya, 3 aspek itu dari voice, choice, dan ownership. Kita melibatkan peserta didik bahwa di dalam kegiatan menyikat ini mereka bebas sih memilih tema atau kegiatan yang berbasis tentang aman dan sehat, itu di mana mereka bisa sama-sama mengumpulkan data gitu ya, mengumpulkan data tentang kegiatan sekolah, kegiatan menyikat ini. Sedangkan dari voice ya, anak-anak nanti akan berkampanye tentang sekolah aman dan sehat ini. Kenapa ini aman dan sehat? Karena saya mencanangkan ini dengan adanya sekarang banyaknya perundungan di sekolah-sekolah, maka ini menjadi suatu ide buat saya menyikat aman dan sehat, bukan saja sehat tetapi aman. Jadi bagaimana mereka juga tidak melakukan bully gitu ya, walaupun tingkatnya ringan gitu ya, meminimalisir hal-hal seperti itu. Jadi adanya kampanye dari Dokcil itu sendiri, kampanye dari kader adiwiyata, itu nanti kita masukkan dalam program menyikat ini. Sedangkan dari ownership-nya sendiri dengan kegiatan menyikat ini, mereka akan memiliki rasa kepedulian terhadap dirinya sendiri, juga terhadap lingkungannya. Itu dari program yang saya laksanakan berdasarkan 3 pilihan tadi. Pada saat membuat rancangan program tersebut tentunya ada kaitannya dengan Bagja ya Bu ya? Betul Ibu. Menurut saya sih sudah sesuai ya Bu ya, karena memang melibatkan seluruh siswa, di mana di tahapan Bagja itu di B-nya itu saya buat pertanyaan utama, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. Di sana juga ada tindakan yang perlu diperlukan untuk mendapatkan jawaban, itu ya salah satunya berdialog dengan kepala sekolah. Rencana untuk melibatkan dengan peserta didiknya, yaitu melibatkan siswa dalam merancang suatu kegiatan, serta aset kekuatannya itu ada di minat siswa, lingkungan, serta komunitas praktisi. Waktu yang diperlukan ya mungkin sekitar semingguan lah ya. Penanggung jawab itu saya sendiri, kepala sekolah, dan guru yang lainnya. Itu di tahapan Bagja di B ya Bu ya. Terus diambil pelajarannya, kita dapat mengambil pelajaran
pengalaman, ada nih guru yang punya pengalaman di lingkungan. Akan selain saya tim sehat, mungkin ada tim di Adiwiyata, ada mungkin di tim yang memang mempunyai pengalaman-pengalaman di bidang lingkungan. Misalnya juga di pengalaman di TPPK, di Pramuka, seperti Tembakan Sejawat Pak Eko. Misalnya mencari informasi dari rekan-rekan guru yang lainnya. Rencananya nanti akan melibatkan, memberikan umpan balik terhadap kita dan peserta didik. Asetnya ya masukan dari siswa, masukan dari guru, pengalaman yang lain tentang TPPK dan pembinaan UKS yang lain, serta sama penanggung jawabnya kita semua gitu ya. Lalu di Gali Mimpi, di sana kita akan apa saja dampak positif dari kegiatan menyikat ini. Itu gali mimpi kita, apa dampaknya nanti ketika kita sudah melaksanakan menyikat ini. Diharapkannya peserta didik semuanya bisa menciptakan lingkungan yang aman dan sehat dengan kegiatan-kegiatan yang kita punya, di mana melibatkan siswanya, yaitu memberikan kebebasan pada siswa dalam menentukan tema, topik, atau produk yang akan jadi di kemudian hari dengan pengelolaan sampah atau yang lainnya. Melibatkan siswa dalam program-program yang membantu dalam program menyikat ini. Yang bertanggung jawab juga kepala sekolah dan rekan guru lainnya, tim PHBS dan wali kelas. Aset kekuatannya tadi itu bakat, minat peserta didik, dukungan bimbingan dari pembina, UKS, dan lingkungan sekolah yang sehat. Di tahapan J-nya ketika itu saya jabarkan rencana langkah sederhana nih yang berdampak pada murid dalam pengelolaan program menyikat. Langkah sederhananya saja, yaitu misalnya mensosialisasikan program sekolah melaksanakan rencana yang telah saya buat, memberikan kebebasan untuk melibatkan siswanya, memberikan kebebasan pada siswa dalam menentukan tema, topik, produk yang akan dihasilkan. Asetnya adalah bakat, minat, keterampilan siswa, dukungan dari bimbingan dari pembina UKS serta pembina atau pihak PKM, dalam hal ini Puskesmas Keranggan. Terus mungkin waktu yang diperlukan oleh saya mungkin antara 3 atau 4 mingguan, dan penanggung jawabnya adalah selalu kepala sekolah, saya sendiri sebagai ketua tim, guru, dan anggota sekolah yang lainnya, misalnya OB juga ikut bertanggung jawab di sini. Pada akhirnya saya harus atur eksekusi di tahapan bagja ini. Siapa saja sih yang terlibat dalam proses program saya ini menyikat? Artinya saya dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan tim UKS, dengan tim Adiwiyata, dengan tim Puskesmas Keranggan, bahkan dengan tim Dinas Kesehatan setempat. Bagaimana dengan pada yang berpihak pada siswa? Artinya kita berkolaborasi dengan siswa dalam rangkaian kegiatan program sekolah menyikat ini. Dari awal hingga refleksi, kita berkolaborasi dengan peserta didik. Yang asetnya ya tadi bakat, minat, dukungan, lingkungan, hal-hal yang sudah kita miliki dari program-program sekolah sehat lainnya, itu menjadi aset buat kita dalam program ini. Semua bertanggung jawab kepala sekolah, saya sendiri, tim PHBS, wali kelas, Puskesmas, tim Adiwiyata, dan Dinas Kesehatan setempat. Itu langkah bagja dari program menyikat yang saya programkan pada saat ini. Tantangannya adalah satu, bahwa pembiasaan itu sangat sulit. Yang awal yang paling saya rasakan adalah pembiasaan untuk anak-anak untuk membuat pola hidup sehat itu yang sulit. Kalau pembiasaan itu kan perlu waktu yang gak sedikit Bu, perlu waktu yang panjang. Maka itu pembiasaan pada siswa yang akhirnya akan membudaya itu bagi saya itu dan sulit dan merupakan tantangan, karena mulai dari diri sendiri dulu baru kita bisa aplikasikan kepada orang lain. Yang kedua adalah dari diri sendiri, bagaimana menyampaikan kepada guru yang lain. Ya, bagaimana kita hidup sehat, guru yang lain juga harus hidup sehat, nanti bisa disampaikan ke peserta didik. Itu yang bagi saya sulit dan jadi harus dikembangkan.
Ibu sudah merintis komunitas praksi tentunya ya di sekolah ya. Betul, Bu. Melalui adanya program PMM Betul. ataupun setiap minggunya Ibu memberikan praktek dengan rekan sejawat ya. Saya agak lupa apa itu nama komunitas di sini, Bu? Komunitas belajar SDN Keranggan. Senang banget, Bu. Ternyata dengan adanya komunitas belajar gitu ya, banyak perubahan-perubahan yang berubah dari diri saya sendiri juga dengan rekan lainnya. Misalnya ketika kemarin saya menyampaikan budaya positif gitu ya, ada perubahan dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Misalnya kemarin ada anak-anak yang emang anak-anak yang dalam tanda kutip unik gitu ya, mereka sudah menggunakan segitiga restitusi. Artinya ada perubahan paradigma di dalam diri mereka gitu ya. Alhamdulillah di situnya. Terus misalnya di komunitas praktisi PMM yang belum memahami dan sudah memahami, karena ada beberapa guru yang memang sudah bisa IT, ada yang belum. Artinya sedikit-sedikit gitu ya, kita secara bersama-sama bagaimana mengelola PMM di sini dengan baik dan benar, dan membantu rekan sejawat yang memang masih perlu bimbingan gitu sih. Dan masih banyak lainnya sih di komunitas belajar itu. Bukan masalah belajar aja sih, Bu, kadang masalah pribadi juga. Apa kita coaching ya. Betul, Ibu. Iya, artinya entah itu pribadinya dalam tanda kutip baik gitu kan. Betul. Untuk memotivasi gitu. Betul, seperti itu iya. ya. Kita kan lakukan teknik coachingnya bagaimana seperti itu. Ya, artinya perubahan itu sangat menyenangkan baik dari rekan sejawat maupun anak-anak ya. Iya, Bu. Saya juga melihat sendiri tadi nanti pada saat itu pernah kan Bu Esi mengenalkan saya dengan Pak Yusuf yang akan diobservasi seperti itu ya. Betul, ya Ibu. saya sendiri melihat dari mengintip di kelas ya. Oh ternyata betul gitu. Pak Yusuf mengajar dengan yang sudah berbagi praktik dengan Bu Esi itu. Iya, terima kasih. Iya, ke Insya depannya. Allah berlanjut, Ibu, karena satu, kami sudah terdaftar di PMM. Dua, itu sebagai wadah kami sih, wadah kami berinteraksi dengan yang lainnya tentang permasalahan yang ada pada kami. Yang kedua, saya sudah bikin program dalam 1 tahun ini. Jadi program-program ini saya sudah sampaikan ke kepala sekolah. Beliau sudah melihat. Di sini ada 6 tahapan program yang akan kita laksanakan. Nanti di hari Rabu di tanggal 16 kalau nggak salah ya, Bu, itu saya akan mengadakan praktek berbasis aset. Insya Allah nanti di Rabu depan ya. Mudah doain aja, Bu, saya bisa melaksanakan ini nih. Iya. CGP-nya berbagi praktek baik kepada orang lain tentang aset. Dukungan sih yang pasti dari kepala sekolah, Bu. Dari kepala sekolah mensupport diri saya gitu ya, mensupport diri saya untuk selalu melakukan praktek baik. Dukungan dari rekan sejawat yang pastinya itu harus. Kalau mereka tidak mendukung dengan program saya, maka tidak akan berjalan dengan baik. Serta dukungan dari keluarga yang pastinya, Bu. Dukungan kalau finansial mungkin kita bisa secara bersama-sama, tapi yang paling saya inginkan ya dukungan dari sekitar orang-orang di sekitar saya. Ya, itu yang akan menguatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih Pak Yusuf hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, masih tetap semangat. Ya, kita emang selalu semangat ya sebagai guru dalam menyampaikan pembelajaran, memang tetap harus semangat. Nah, Pak Yusuf, karena kemarin Pak Yusuf juga sudah melaksanakan observasi di kelas, kita sudah melakukan coaching supervisi akademik. Kan kemarin kita dari pra observasi dan sudah melakukan observasi di kelas. Waktu itu Pak Yusuf di kelas berapa ya Pak Yusuf ya? Di kelas 5 Messi. Oke, di kelas 5 dengan mata pelajaran matematika ya. Oke, karena sekarang kita sudah memasuki tahap pasca observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nih Pak Yusuf tentang observasi kemarin yang kita sudah laksanakan secara bersama. Ya, kemarin kan sudah menyampaikan pembelajaran, saya sudah lihat tujuannya sudah disampaikan juga, terus dengan strategi-strategi yang Pak Yusuf berikan kepada anak. Nah, jadi di sini saya juga ingin mengetahui kembali gitu ya
tujuan yang Bapak Yusuf laksanakan kemarin dari pembelajaran matematika itu pada fokusnya apa ya? Ya Bu Esi, jadi kemarin yang sudah saya dan kita laksanakan yaitu observasi di kelas 5B ya, Ya. tentang mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah tentang bilangan bulat ya Bu Esi. Bagaimana anak-anak itu memahami nilai suatu tempat dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata mereka gitu. Contohnya kemarin saya mengangkat topik bertransaksi dengan uang ya. Saya membawa contoh uang secara real, mereka menentukan jumlahnya, ada lembar 50 ribuan, ratusan ribu, dan 20 ribu, dan berbagai macam pecahan uang, sehingga mereka merasakan atau mengalami secara langsung bagaimana suatu nilai bisa dijumlahkan dari pecahan-pecahan uang tersebut. Nah kemudian pada kegiatan pembelajaran tersebut juga saya tekankan kepada anak-anak bahwa setiap angka ini memiliki nilai-nilainya tersendiri. Apakah angka 1 pada ratusan ribu itu berjumlah menempati puluhan ribu atau ratusan ribu dan seterusnya kemudian. Nah di kegiatan pembelajaran tersebut juga anak-anak kurang lebih bermain mini games ya. Mereka secara berkelompok untuk menentukan bilangan, dan ketika setiap kelompok itu ditugaskan untuk puluhan, satuan, ratusan atau ribuan. Nah angka yang saya sebutkan itu ketika itu angka 3 misalnya ada di tempat ribuan. Nah salah satu kelompok itu maju ke depan untuk mengakui bahwa dia adalah yang ditugaskan untuk sebagai bilangan ribuan. Seperti itu kurang lebih Bu Esi. Berarti dari anak-anak setelah memahami gitu ya pembelajaran bilangan, suatu bilangan tempat. Nah, mungkin kan ada area pengembangan nanti yang Pak Yusuf ajarkan kepada anak-anak. Jadi area pengembangan yang Pak Yusuf ingin capai di mana tuh Pak? Area perkembangan yang fokus untuk ingin ketercapaian siswa sebenarnya adalah menekankan pemahaman secara nyata gitu ya. Karena bagaimanapun juga memang matematika itu masih dianggap oleh sebagian anak itu sulit gitu. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak bisa menghindar dari matematika itu. Artinya apa? Matematika itu melekat di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya sering tekankan kepada anak-anak bahwa dari mulai kalian bangun tidur pun kalian itu terhubung dengan angka-angka. Kalian pasti akan melihat jam. Kalian nanti setelah bangun pagi kalian sarapan dan kalian membawa uang, dan itu semua berhubungan dengan matematika. Maka dari itu saya selalu tekankan kepada anak-anak, modal kalian untuk bisa sukses di kehidupan yang sesungguhnya nanti adalah sangat ditentukan oleh kemampuan matematika. Dan kemarin pada saat pembelajaran itu saya mencoba untuk menekankan fokus itu, bahwa pembelajaran yang dilakukan hari ini adalah sangat berkaitan dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti transaksi nilai uang seperti itu Bu Esi. Jadi mereka mengalaminya secara langsung untuk dapat merasakan dan memperoleh pengalaman yang berharga untuk kemudian diaplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka seperti itu. Iya sih Pak Yusuf ya, kemarin memang sudah terlihat oleh saya bahwa Pak Yusuf kalau kita bisa bilang itu secara kontekstual gitu ya, kita ambil dengan nilai uang yang kita punya lalu kita praktekkan kepada anak-anak. Nah terkait dengan tadi pemahaman secara nyata tentang bilangan desimal dan bilangan bulat pada pelajaran matematika, tentu kita punya strategi dong ya Pak. Strategi yang memang harus kita sampaikan pada anak-anak. Nah, bagaimana pemahaman anak-anak ini sampai strategi apa yang Pak Yusuf kemarin lakukan?
Tentunya setiap guru memang punya cara maupun strategi yang berbeda-beda ya Bu. Dalam artian yang saya terapkan kepada anak-anak adalah memang setiap anak tuh punya karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Baik juga tingkat kemampuan menerap pembelajaran juga berbeda-beda. Nah, saya kemarin menggunakan strategi pendekatan secara kelompok maupun individual, Bu Esi. Jadi setiap kelompok itu memang saya acak, saya pisahkan berdasarkan tingkat kemampuannya untuk lebih memudahkan saya dalam menentukan konten-konten yang sesuai bagi setiap kelompok tersebut. Nah, kemudian setelah dikelompokkan, setiap kelompok itu diarahkan dan dibagikan lembar kerja yang memang sesuai tingkat kemampuannya, seperti itu Bu Esi. Artinya ada memang siswa atau setiap kelompok yang daya penerapannya cepat, bisa sudah sampai bilangan ratusan ribu bahkan sampai jutaan ya. Mereka dipisahkan pada kelompok yang cepat termasuk kategori cepat. Nah, sedangkan setiap peserta didik yang memang kurang penerapan materinya itu dikelompokkan, dibedakan dengan kelompok yang tadi, seperti itu Bu Esi. Berarti tadi sudah menggunakan strateginya ya, sudah menggunakan digitalisasi juga ya kemarin ya Pak Yusufnya, menggunakan LKPD yang anak-anak itu menarik karena matematika kan cukup membosankan. Juga saya lihat memang ada konten yang menarik juga sih ya. Jadi sudah masuk dalam berdiferensiasi ya Pak Yusuf. Nah, kan kemarin Pak Yusuf di kelas sudah melakukan observasi. Nah, diawasi nih oleh saya ya sebagai observer. Bagaimana perasaan Pak Yusuf ketika saya menjadi observer di kelas Bapak? Ya, tentunya hal ini sangat bermanfaat ya Bu ya, untuk sebagai bahan refleksi bagi saya, kemudian sebagai bahan pertimbangan juga sebagai Bu Esi selaku observasi. Kemudian apa yang sudah kami sama-sama lakukan, kita sama-sama lakukan, tentu tujuannya untuk memperbaiki apa yang dirasa kurang maupun apa yang salah atau tidak sesuai jalurnya. Nah, kemarin memang di dalam proses pembelajaran saya juga merasa ada yang masih dirasa kurang gitu, ada yang mungkin terlewatkan, ada yang materi atau medianya dirasa kurang untuk cukup kena langsung kepada peserta didik. Nah, itu dalam proses observasi ini sangat berguna bagi saya pribadi dan juga mungkin bisa dapat bermanfaat bagi rekan-rekan kita di SDN Kerangan, seperti itu Bu Esi. Jadi saling sharing pengalaman, kekurangan, dan itu sangat dibutuhkan dalam setiap instansi untuk menentukan solusi atau langkah tepat apa yang akan kita ambil untuk perbaikan, seperti itu Bu Esi. Oke, berarti kita bisa merefleksikan kekurangan dan kelebihan kita. Nah, karena kita merefleksikan apa kelebihan dan kekurangan kita, berarti ini Pak Yusuf, apakah adakah area kelemahan dari pembelajaran kita dan pengembangan apa yang Pak Yusuf akan lakukan dari kekurangan, di area kekurangan yang tadi pada proses pembelajaran Pak Yusuf? Mungkin ada yang perlu dikembangkan, terus ada yang sudah baik, perlu dikembangkan lagi dari proses pembelajarannya. Dari apa yang sudah direfleksikan kemarin ya Bu Esi. Betul. Saya rasa memang kelemahannya itu ada pada pemilihan materi dan gaya kita mengajar juga. Dalam artian saya merasa memang cukup sulit untuk membuat mindset kepada anak-anak bahwa matematika itu sebenarnya menyenangkan dan sangat penting bagi mereka. Tetapi dari sisi itu saya juga berusaha untuk membuat
semacam games menarik yang berkaitan dengan materi pembelajaran matematika itu, Bu Esi. Memang tantangannya adalah kita harus sebagai guru benar-benar harus kreatif, inovatif untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang tidak monoton, kemudian berinovasi membuat games apa sih yang sebenarnya sedang diminati oleh anak-anak pada saat-saat ini, ataukah kita memanfaatkan media digitalisasi sebagai sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran di kelas betul sekali, Miss. Itu mungkin tantangan yang berat bagi saya ya. Berarti nanti kan sudah menyampaikan strategi, sudah menyampaikan area pengembangan. Berarti tinggal metode apa nih yang Bapak sampaikan kemarin selain digitalisasi yang memang sudah cukup baik gitu ya, serta nanti kita juga akan mengembangkan ini Pak Yusuf ya, sosial emosional. Nah, untuk kali ini metode yang efektif gitu Pak Yusuf dalam pembelajaran matematika ini. Menurut saya metode yang paling efektif ya, sebenarnya setiap metode itu ada plus minusnya ya Bu ya, ada sisi baiknya, ada sisi buruknya, dan ada kekurangan serta ada kelebihannya. Untuk metode yang paling tepat mungkin saya berasumsi bahwa problem based learning atau project based learning itu sudah cukup sangat baik untuk diterapkan di setiap pembelajaran. Artinya setiap peserta didik kita berikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan mereka, yang berkaitan dengan materi pembelajaran, dan itu ketika kita memberikan sebuah masalah untuk mereka pecahkan, itu sangat-sangat melatih daya logis dan berpikir mereka untuk memecahkan masalah tersebut. Memang terkadang persiapannya harus benar-benar matang untuk bisa menjalankan proses dari metode PBL atau PJBL tersebut. Tapi ketika sudah berjalan dengan lancar, memang itu sangat-sangat bermanfaat bagi pengalaman langsung kepada peserta didik seperti itu, Bu. Keren ya Pak Yusuf ya, berarti dengan pelajaran matematika kita bisa merasakan project based learning gitu ya. Memang butuh strategi metode yang tepat. Nah Pak Yusuf, berarti rencana tindak lanjut Pak Yusuf nih untuk kedepannya bagaimana? Ya, rencana tindak lanjut untuk langkah selanjutnya, memang saya berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita rasakan kemarin, baik itu kelebihan ataupun kekurangannya, menjadi pembelajaran dan bahan refleksi bagi saya pribadi maupun rekan-rekan lain. Dan yang saya rasakan adalah untuk langkah-langkah selanjutnya, kita semua baik itu guru maupun kepala sekolah dan jajaran dinas saling berkolaborasi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada peserta didik yang beragam, tentunya dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian sebisa mungkin kita sebagai pendidik memberikan kesempatan yang penuh secara maksimal kepada setiap peserta didik, bahwa mereka itu pada dasarnya sama, dilahirkan sama, memperoleh kesempatan yang sama, tetapi memang mungkin mereka itu punya nasib yang berbeda-beda. Artinya kita tidak boleh menjudge anak mereka itu gagal ataupun tidak berhasil, tetapi kita harus mencoba untuk memotivasi dia hari demi hari, setiap saat maupun setiap pertemuan, agar mereka sendiri itu nanti punya rasa semangat dalam diri mereka sendiri, bahwa kalau mereka sudah menemukan arah dan tujuannya untuk apa mereka belajar, pasti nanti suatu saat mereka insya Allah akan tumbuh menjadi anak yang berkembang maupun sukses insya Allah. Seperti itu, Bu. Ya Pak Yusuf,
udah baik sekali sih ya. Kemarin memang pembelajarannya hanya beberapa sedikit yang kurang. Nah Pak Yusuf nih, kapan nih kita akan berbagi praktik baik, terutama dalam mengembangkan sosial emosionalnya peserta didik kita ya. Mudah-mudahan nanti menjadi budaya positif. Nah, bagaimana tentang praktik baik tadi Pak Yusuf, terutama yang sudah melaksanakan coaching dengan saya untuk melaksanakan praktik baik budaya positifnya dengan anak-anak, gimana nih Pak Yusuf? Kapan? Insya Allah secepatnya ya Bu Esi, karena hal-hal baik tentunya tidak perlu tunda-tunda ya Bu ya, harus bisa secepatnya. Insya Allah, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa saling berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Ya mudah-mudahan nanti pendidikan sosial emosionalnya yang kita terapkan terhadap anak-anak juga berimbas kepada kita semua. Dan jadi menurut Bapak nih dalam proses pembelajarannya sudah di skala berapa nih Pak Yusuf? Yang tadinya mungkin ada di skala 1 atau 5, nanti Pak Yusuf ingin nanti proses pembelajarannya hasilnya di skala berapa Pak? Oh, kalau rentang 1 sampai 10 ya? Atau Boleh. 1 sampai 100? 1 sampai 10 juga nggak apa-apa sih. Ya tentunya setiap orang punya target yang berbeda-beda ya, dalam arti untuk mencapai target, untuk mencapai goal seseorang. Tetapi saya pribadi selalu menempatkan target yang maksimal, meskipun kenyataannya nanti belum sampai maksimal, tapi saya sudah menargetkan dan berusaha di skor yang maksimal. Artinya saya menargetkan di angka 10 atau 10 skala ya, 1 ya. sampai 10. Oh, bagus banget Pak Yusuf, berarti kita Ya. punya rasa optimis tuh ya, Ya, betul. pada kegiatan pembelajaran kita ya. Kita berusaha bagaimana kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita jadikan tujuan pembelajaran Iya, kita. betul sekali. Oke Pak Yusuf, sepertinya selesai sudah nih pasca observasi kita. Tadi sudah apa yang menjadi pertanyaan buat saya, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari proses pembelajaran kita, strategi, metode yang sudah dijalankan oleh Pak Yusuf. Juga mudah-mudahan menjadikan saya juga, proses pembelajaran pada saya juga berguna untuk Pak Yusuf dan saya. Ini juga jadi bahan refleksi nanti buat saya dan teman-teman yang lainnya ketika saya sudah melaksanakan praktik baik kepada teman-teman sejawat lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Ya. Kalau menurut saya sih secara pribadi mungkin saya lebih menguasai di aset Bu. Bagaimana memanfaatkan aset yang ada di sekolah ini menjadi suatu hal kemajuan untuk sekolah ini. Berarti itu ada di modul 3.3. Itu yang menurut saya agak menguasai di situ dibanding yang lainnya. Kalau menurut saya modul yang sulit untuk saya itu dalam pengambilan keputusan, karena Modul 3. modul 3.1 itu pengambilan keputusan, karena seorang pemimpin atau seorang guru mengambil keputusan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Harus banyak melihat banyak sisi dari orang yang punya masalah, kita yang bermasalah, punya rasa tanggung jawab berdasarkan banyak aspek yang harus kita pikirkan. Jadi pengambilan keputusan itulah yang menurut saya sulit bagi seorang pemimpin, keputusan yang benar dan baik untuk semua. Terima kasih Bu Esi sudah berbagi praktik baiknya baik kepada rekan-rekan guru sejawat di sini, juga kepada murid-murid ya. Baik dalam proses Bu Esi juga pada saat pembelajaran daring dengan rekan kelompok antar CGP gitu kan. Ya saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Bu Esi. Terima kasih, Bu. Semangat yang Amin. niat belajarnya benar-benar luar biasa. Ya. Amin, amin. Tetap sehat dan semangat ya Bu ya. Ya. Amin. Ibu juga tetap sehat dan semangat Ya. Bu. Mengingatkan ya Bu Esi, nanti Bu Esi ini sebagai CGP untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Umpan balik 360 derajat. Ya. Yang pada saat itu kalau nggak salah PI 3 ya. Ya.
pernah dilakukan ya. Ya, kepala sekolah, Ya, rekan sejawat, satu kepala sekolah, murid. 5 rekan sejawat dan 5 murid. Tentunya pada saat itu kelas 6 ya, Bu Esi Iya, ya. betul, Ibu. Sekarang karena kelas 6 yang dulu itu udah lulus, Iya. berarti ya mungkin yang murid yang sekarang aja ya, gitu Iya. ya. Tidak mungkin kan dia udah SMP suruh balik lagi ngisi kan. Iya, betul. Ya, ya udah yang sekarang aja, nggak apa-apa. Terus nanti ininya lembaran kuesionernya ada di LMS ya, Iya, Bu siap, Esi Ibu. ya. Terus kegiatan ini nanti sebelum PI 6 Iya. dilakukannya umpan balik ini, karena pada kalau 5 rekan guru sejawat yang itu saja, yang kemarin saja ya, karena kan nanti untuk melihat sejauh mana nih pasti ada perkembangan dari kan waktu PI 3 kan sudah mengisi nih kuesioner nih, Iya. ya. Ternyata pas sekarang mulai mau di akhir ternyata meningkat nih perkembangannya nih Bu Esi nih gitu kan. Jadi biarkan aja 5 guru itu yang mengisi lagi, jadi tahu perkembangan Bu Esi. Iya, iya. Ya seperti itu. Nanti Bu Esi juga membuat refleksi tertulis ya, yang pokoknya ada di LMS ya. Iya. Terus saya juga mengingatkan ya, nanti Bu Esi ini melakukan diskusi terkait pemetaan aset ya, yang ada di modul 3.2 juga ya. Iya. Ini pelaksanaannya sebelum PI 6. Sebelum PI 6. Ya, nanti WSI itu membuat jadwal diskusinya hari apa gitu dengan ini karena mengundang ada kepala sekolah, terus ada aktor-aktornya tuh, ada rekan guru, ada murid, mungkin orang tua atau komite gitu kan, atau tokoh setempatnya mungkin RT atau RW ataupun mungkin ada pengawas atau kelurahan atau apa gitu ya, yang terlibat dalam diskusi tersebut ya tentang pemetaan aset. Terus jangan lupa nanti membuat notulen hasil diskusinya apa gitu kan, dan jangan lupa pada saat diskusi itu ada dokumentasi foto ya, video seininya, foto-foto ya, dan nanti hasilnya itu dikumpulkan ya sebagai pemetaan ya, seperti itu Desi. Apakah sudah paham? Insya Allah paham Bu. Ya, jadi nanti sebelum PI 6 Bu Esi izin ke kepala sekolah ya, nanti ada diskusi tentang aset sekolah. Siap Ibu. Baik, Ya. seperti itu. Terima kasih Bu Esi. Alhamdulillah pendampingan individu yang kelima ini sudah selesai dengan lancar dan tanpa ada hambatan. Amin. Ya. Sehat terus ya Bu Esi ya. Kemarin kan Ibu. sakit ya. Iya, saya juga. Maaf ya, saya nggak enak. Terima kasih Bu Meti atas pengarahannya. Semoga juga ini menjadi bimbingan buat saya menjadi ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan saya juga bisa maju untuk diri sendiri dan mengembangkan sekolah yang ada di sini, serta kalau bisa mungkin masyarakat yang lain dengan program-program yang saya buat. Terima kasih Bu Meti sudah memberikan arahan kepada saya. Sama-sama. Nanti sampaikan salam saya kepada Pak Jajang ya, selaku kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak